Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Bapak Syahrillah, pengawas daripada Madrasah Tingkat Aliyah ya Pak. Ini menyambung yang kemarin, ini ada tugas dari dosen turun dari LK 2.1 mengenai eksplorasi alternatif solusi. Jadi turun ini disuruh mewawancarai pengawas Madrasah Tingkat Aliyah yang menangani Madrasah Aliyah. Boleh pertanyaan langsung Pak? Ya, untuk menyingkat waktu, pertanyaannya adalah karena ini mencari solusi, karena ada dua yang diangkat, yaitu yang pertama motivasi belajar siswa. Jadi yang saya tanyakan adalah solusi atau cara yang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa menurut Bapak gimana? Jadi di dalam rangka kita meningkatkan motivasi siswa yang merupakan mungkin sesuatu yang dianggap kurang dalam kita mengajar, itu dianggap itu satu problem gitu ya. Artinya siswa kita tuh kurang motivasi belajarnya. Nah, jadi sebagai seorang guru itu memang harus selalu mencari upaya bagaimana agar pembelajaran itu berhasil, dimana salah satunya adalah motivasi anak itu harus meningkat ya. Nah, salah satu upaya seorang guru itu dalam rangka meningkatkan motivasi siswa adalah tentunya ya, di dalam proses pembelajaran itu harus selalu kita sampaikan kepada anak tentang manfaat atau kebermaknaan dari pelajaran yang kita ajarkan. Jadi itu, jadi kebermaknaan materi ajar kita itu tuh jelas. Dengan dia mengetahui dan menghayati, memahami bahwasanya apa yang akan dia pelajari itu akan bermakna baginya, jadi rugi kadang memperhatikan ya. Jadi motivasinya untuk belajar tentang apa yang kita ajarkan itu salah satunya itu ya. Yang kedua itu adalah anak ini di dalam belajar itu bisa kita tingkatkan motivasinya ketika kita di dalam memberikan pembelajaran itu melaksanakan kegiatan pembelajaran itu membuat hatinya senang ya, enjoy, tidak tertekan, dan istilahnya itu merasa menikmati lah. Nah, di situ dituntut seorang guru harus pandai menerapkan cara mengajar atau model-model pembelajaran yang bersifat menyenangkan ya, enjoyful. Pernah melaksanakan itu dari praktis ya, belajar full learning, joyful learning ya, jadi joyful learning best practice lah kan. Jadi selalu aja, sehingga kalau dia berupaya untuk belajar dengan senang gitu dan seberitaan itu akhirnya terbawa situasi kondisi sehingga kedepannya selalu meningkat motivasinya. Rugi lah kalau kada belajar, kalau ibu itu mengajar. Nah, karena kita mengajarnya dengan penuh sukacita ya, santai. Kemudian lagi dari sisi cara kita melakukan penilaian ataupun penghargaan kepada anak itu penting. Jadi anak itu di dalam proses pembelajaran harus selalu diberikan apresiasi ya, reward, penghargaan, baik itu berupa verbal ya, pujian-pujian ya kan, ataupun memang ada kalau di dalam proses
kita memberikan penilaian ketika dia mendapat nilai atau menjawab soal yang bagus, kita beri hadiah apa misalnya. Boleh, jadi tidak tabu seorang guru itu memberikan hadiah atau berupa tentunya yang wajar lah, reward ketika anak itu memiliki semangat di dalam pembelajaran. Mungkin itu sebagai gambaran untuk motivasi ya. Gambaran bagaimana kita untuk meningkatkan motivasi belajar anak di dalam mata pelajaran kimia yang kemarin kita anggap anak itu kurang bermotivasinya rendah karena menganggap alih, ataupun susah. Ya, jadi kita hapus dengan caranya itu tadi. Pertama kita beri bahwasanya sangat bermakna pembelajaran, kemudian pembelajarannya menyenangkan, kemudian ada reward, ya, penghargaan, apresiasi kepada anak. Insya Allah itu secara bertahap anak-anak kita akan menyenangi pembelajaran kimia ya. Baik, pertanyaan berikutnya Bapak, bagaimana ya kalau solusi supaya guru itu dapat memaksimalkan atau memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif? Oke. Jadi kalau guru itu tadi kalau mau anak-anaknya itu motivasi belajarnya tinggi, itu harus di dalam mengajar itu menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi ya. Model-model pembelajaran itu banyak yang tentunya upaya untuk agar anak itu lebih aktif ya, kreatif, dan memiliki istilahnya itu semacam keinginan belajar yang kuat ya. Jadi berkait dengan bagaimana seorang guru itu bisa menerapkan gitu kan, menerapkan model-model pembelajaran dengan tepat. Tentunya pertama seorang guru itu harus membuka wawasan ya, dengan cara mengkaji model-model pembelajaran yang efektif. Jadi apa aja, misalnya ada istilah bahasa itu dalam bahasa yang namanya itu picture ya. Kemudian ada dalam bahasa novelingnya ada bahasa. Kemudian berkait dengan kegiatan pembelajaran yang efektif itu, kalau di tingkat madrasah aliyah itu boleh dia melakukan kegiatan-kegiatan debat ya, kemudian bisa diskusi. Nah, jadi harus dipelajari dulu itu konsep-konsep model pembelajaran yang efektif. Yang kedua ya, seorang guru itu di dalam menerapkan model pembelajaran, jadi kada saklek harus melaksanakan A saja, boleh di dalam satu kegiatan itu mencampur model pembelajaran, kolaborasi ya, model pembelajaran yang efektif. Jadi kada saklek, silahkan. Kalau memang di dalam satu kegiatan misalnya 2 kali pertemuan itu ya ada 3 misalnya model pembelajaran yang bisa diterapkan, silahkan. Tentunya itu adalah harus mengacu kepada apa yang kita ajarkan ya. Jadi kalau kita mengajarkan tentang konsep kimia, nah apakah itu hanya cukup dengan ceramah? Tentunya harus ada yang lain. Jadi istilahnya harus melihat bagaimana kriteria daripada materi pembelajaran. Kalau yang dikehendaki itu adalah mencari atau menghasilkan sesuatu, taruhlah dalam mungkin dalam kegiatan praktek di laboratorium. Nah, tentunya kan ceramah itu tidak bisa terlalu dominan. Nah, jadi mungkin di situ ada kegiatan eksperimen, ya. Nah, sehingga anak-anak itu dengan arahan seorang guru bisa memaksimalkan ya
kegiatan pembelajaran dan guru tersebut bisa menerapkan model-model pembelajaran dengan baik dan efektif. Ya. Oke. Kemudian selain daripada itu, dalam rangka upaya menerapkan model-model pembelajaran itu, seorang guru itu tidak mesti harus terpaku kepada model-model pembelajaran yang sudah dibuat orang. Ya, jadi boleh aja kita berkreasi. Nah, disinilah pentingnya seorang guru itu tidak terpaku pada satu, dua atau beberapa model-model pembelajaran. Kalau memang kita bisa membuat ya gaya pembelajaran itu yang bisa menyebabkan anak belajar santai, menyenangkan, kemudian anak itu memahami, menghayati dan berhasil di dalam belajar, silahkan. Jadi selalu saja berinovasi, tentunya konsep tersebut harus direncanakan. Ya, oke. Sudah Pak. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih banyak untuk Bapak Faisal atas jawabannya. Sangat bermanfaat bagi ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.